Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Irfana Bintang dalam Bimbel, Bimbing Belajar Matematika dan Statistika. Bersama saya Irfana Arofah dan juga BC Arna Wisudaningsi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu menguji rata-rata mu. Tapi sekarang itu kita akan menguji menggunakan uji hipotesis satu pihak. Selamat menonton. Sekarang kita ke uji rata-rata mu untuk satu pihak. Jadi yang kita uji pihak kanan dan pihak kiri. Ingat lagi untuk melihat pihak kanan pihak kirinya, kita bisa lihat menandakan dia dari hipotesis yang kita punya. Ini ya. Yang pertama adalah uji rata-rata mu dengan uji pihak kanan. Pihak kanan artinya di H1-nya itu lebih besar tandanya. Ini. Syarat yang pertama adalah jika simpangan baku populasinya diketahui. Berarti karena simpangan baku di panjang mau belajar itu. Jika simpangan baku populasi diketahui, berarti tadi kita pakai uji set ya. Pokoknya ingat aja, kalau simpangan baku populasi diketahui, berarti uji set. Kalau simpangan baku populasi tidak diketahui, berarti uji T. Gitu. Karena untuk yang uji pihak kanan ini, sigmanya tidak diketahui, berarti uji Z. Ini kriteria ujinya nih, ini udah benar nih yang ini nih, tolak H0. Jika nilai set hitungnya lebih besar sama dengan Z 0,5 dikurang alfa. Kenapa dia 0,5 dikurang alfa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? 0,5 itu kan sama dengan setengah gitu. Iya, setengah. Kenapa bisa setengah? Kenapa enggak 1 min alfa kayak tadi? Karena dia cuma sebelah kanan doang. Nah, pintar. Karena cuma sebelah kanan doang. Ini ya. Ini nih yang diuji sana. Makanya cuma setengah kan ini cuma setengah kurva. Enggak satu kurva lagi kayak tadi. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Nah, contoh, langsung ke contoh. Contoh, proses pembuatan barang rata-rata menghasilkan 15,7 unit per jam. Hasil produksinya mempunyai varian 2,3. Metode baru diusulkan untuk mengganti metode yang lama. Jadi ini tuh metode lama nih yang di atas. Jika rata-rata per jam menghasilkan paling sedikit 16 unit, jadi metode lama itu menghasilkan 15,7 unit. Metode baru menghasilkan paling sedikit 16 unit. Untuk menentukan apakah metode diganti atau tidak, metode barunya dicoba 20 kali. Dan ternyata rata-rata per jamnya menghasilkan 16,9 unit. Pengusaha tersebut bermaksud mengambil resiko alfanya 5% untuk menggunakan metode baru apabila metode ini rata-rata menghasilkan lebih dari 16 unit. Apakah keputusan pengusaha tersebut? Jadi kita sebenarnya untuk uji rata-rata ini kita bisa membantu perusahaan untuk mengambil keputusan. Apakah menggunakan metode yang baru atau tetap saja menggunakan metode yang lama gitu. Nah, contoh jawabnya. Hipotesanya dulu, H1-nya dulu. Kenapa H1-nya mu-nya lebih besar dari 16? Karena si pengusaha ini bermaksud menggunakan metode baru. Ya kan? Nah, ini kan berarti asumsi dari jawaban sementara dari si pengusaha itu. Makanya di sini digunakan mu-nya lebih dari 16. Nih, mu lebih dari 16 nih yang ini. Balik. Nah, ini ya. Berarti mu-nya ini lebih dari 16. Di atas mu-nya sama dengan 16.
Apa boleh enggak tandanya di sini saya ganti kurang dari? Boleh, Bu. Boleh. Pakai sama dengan Kurang dari Kurang dari sama dengan. Boleh ya. Alfanya 0,05, statistik ujinya karena ini simpangan baku populasinya diketahui, berarti uji Z. Statistik ujinya. Ini nilai apa tadi rumusnya tuh? Coba balik dulu. X bar dikurang mu 0. X barnya mana? Dari soal? X barnya Nih, dicoba 20 kali. Kalau dikatakan dicoba 20 kali, berarti dia ngambil sampel itu. Ternyata X barnya rata-rata per jamnya 16,9. 16,9. Rata-rata dari X barnya. Iya. 16,9 dikurangi 16 itu dari sini ya, H0-nya nih. Jadi ini tuh mu sama dengan mu 0. 16 dibagi akar 2,3 adalah apa tadi itu 2,3? Varian populasi. Iya. Varian populasi dibagi ini N. nggak ada akarnya di sini kan? Sampel. Sigma per akar N. Oh, ini nih. baku, soalnya varian. Iya. Ini ya, ini di sininya varian bukan simpangan baku diketahuinya. Jadi harus dicari akarnya dulu. 15,7. 2,3. Jadi di sini akar 2,3. Harusnya kan sigma dibagi akar N kan? Iya, Bu. Karena sigmanya nggak diketahui, tapi yang diketahui adalah variannya. Sigma kuadrat kan, varian itu. Nah, berarti akarkan dulu 2,3 itu. Makanya di sini jadinya akar 2,3 dibagi 20 akar 20. Sama dengan nilainya sekian, 2,654. Nilai setabelnya diperoleh, ini alfa dikurangi 0,05, 0,5 dikurangi 0,05 dapat 0,45. Dapat 1,64. Tabelnya nggak ada lagi ya? Sudah bisa ya baca tabelnya, nanti cari sendiri ya 1,64-nya. Ya, Bu. Pokoknya cari di dalam tabel set itu, cari di tengah-tengah 0,45. Kalau tabel T itu enggak cari atasnya sama berdirinya. Coba 1,64 cari di sini. Coba cari di tabelnya. Tabel Z tadi. Itu tadi. Nih, 1,64. Berapa tadi? 0,45. Gimana? Ada yang bisa lihat? 1736 bukan, Bu? 0, paling mendekat, yang paling mendekat nih. Ada. Ini tadi ada. Ada yang bisa dapat tabel itunya nilai Z-nya? Lihat, coba baca tabelnya. Coba kalian baca tabel sendiri. Nih, saya punya nih. Cari 0,45. Di mana? Belas 1790. 1,7. Iya. 7 itu berapa? koma ya, Bu? Iya, koma. 1,7 berapa? 1,74. Kejauhan. Lihat coba atasnya. Di atasnya ini ada 0,4495, ada 0,4505. Lihat yang mendekati kan kita pakai 0,45 kan? Iya. Nah, ini berarti kita bisa pakai 1,64. Ini nih. Nih. Ini yang ini. Ya? Oh iya. Iya, lebih dekat kan? 0,45, 9 kita bulatkan ke depan. Berarti
Pakai ini. Kayak mana tadi? Contoh berapa? Nih. Ya. 1,6. Yang ini ya? Bukan? Bukan. Lagi. Setelahnya, Bu. Lagi. Oh, ini ya. Nah, ya. Ini ya. Itu 1,64 yang dipakai ya. Iya. Nah, berarti ini tadi mu sama dengan mu sama dengan 0. Kemudian set tabelnya 1,64. Kita taruh di sini, di sebelah kanan 0. Nah, set hitungnya berapa tadi? 2,654. Coba cari titiknya. Di sini kan 0 nih. Di sini kan 0. Ini 0. Di Set 2,654 berarti ini kan 1,64 nih. penerimaan diterima ya? Enggak. Coba lihat. Ini 1,64 kan, ini yang merah kan? Yang merah kedua. Nah, set hitungnya 2,654. Oh iya. Kamu taruh di sini, apa kamu taruh di sini? Daerah penolakan. 2,654 itu lebih kecil dari 1,64 apa lebih besar dari 1,64? Lebih kecil. Oh, lebih besar. Oh, lebih besar. Oh iya. Iya, masa satu lebih kecil, dua lebih kecil daripada satu. Berarti jatuhnya di sini kan misalnya nih titiknya Ditolak. misalnya. Ini daerah hitam, berarti daerah hitam itu apa? Daerah Penolakan. Atau boleh lihat juga dari sininya. Lihat dari sini. Nih, kriteria ujinya. Set hitung lebih besar sama dengan set tabel. Set hitungnya bener enggak? Set hitungnya lebih besar. 2,654 lebih besar dari 1,64. Artinya apa? Ayo, kalau lebih besar. H0-nya ditolak. Kan dari sini tadi kelihatan nih. Dia di daerah penolakan. H0 ditolak. Kesimpulan kita apa? H0 apa H1? H1, pinter. Berarti rata-rata hasil metode baru lebih dari 16. Nah, unit. Kalau rata-ratanya lebih dari 16, berarti pengusaha itu bagusnya menggunakan metode lama apa metode baru? Metode baru. Gitu. Jadi kamu sudah bantu pengusaha itu untuk mengambil kesimpulan. Paham ya? Insya Allah, Bu. Dulu. Next lagi. Untuk kasus kedua, untuk uji dua pihak dengan catatan bahwa simpangan baku populasinya tidak diketahui. Karena simpangan baku populasi tidak diketahui, perbedaannya hanya di sini. Di sini dia menggunakan uji T. Ya, tadi kalau di sininya uji Z-nya sigma, berarti di uji T-nya itu S. Kriteria ujinya tolak H0 jika nilai T hitung lebih besar dari T1 min alfa, derajat bebasnya sekian. Ini kurvanya seperti tadi. Di sini T tabel, di sini nilai mu-nya, nolnya. Ini T tabelnya berarti yang hitam kita arsir daerah penolakan, yang putih ini adalah daerah penerimaan. Contoh, dikatakan bahwa dengan menyuntikkan semacam hormon tertentu kepada ayam akan menambah berat telurnya rata-rata 4,5 gram. Diambil sampel acak yang terdiri atas 31 butir telur ayam yang telah diberi suntikan hormon tersebut, memberikan rata-rata berat telur menjadi 4,9 gram dan simpangan bakunya 0,8 gram. Ini simpangan baku apa ya? Populasi apa sampel ya? Populasi apa? Simpangan baku apa? Populasi apa sampel? Sampel, karena dia di sini kan mengambil sampel acak ya. Iya. Yang di atas ini 4,5 gram itu apa? Populasi. Rata-rata dari apa? Rata-rata populasi. Pintar. Kalau ini rata-rata dari 4,9? Rata-rata sampel. Sampelnya ada berapa?
31 butir. 1 butir telur. Nah, yang mau dicari cukup beralasankah bahwa pertambahan rata-rata berat telur paling sedikit 4,5 gram. Berarti pernyataan yang ada di sini langsung masukkan ke H1, paling sedikit 4,5 gram. Nih, tuh tandanya salah nih. Kurang dari di sini nih, ya. Ya. Kurang dari sini salah tanda. Ini ya, paling sedikit tuh lebih kecil. Sedikit. Lebih besar. Lebih besar ya, tetap lebih besar. Iya. Paling sedikit itu paling kecilnya segini. Nggak boleh kurang dari segitu. Berarti tetap tanda di H1-nya lebih besar. Oke. Lebih besar. Ya. Jadi ini kesimpulannya tadi nanti untuk kalimatnya. Karena simpangan bakunya populasinya tidak diketahui, kita pakai uji T dengan cara yang sama kayaknya tadi, langkah-langkahnya sama. Yang penting kalian paham kapan menggunakan uji set, kapan menggunakan uji T. Lihat, perhatikan secara cermat di soalnya, di masalah yang kamu punya. Ini dapat T hitungnya sekian ya, saya nggak usah jabarkan lagi dari mana angka ini. 2,78, T tabelnya, baca lagi tadi T tabel, caranya sama. Kenapa dia 1 alfa yang digunakan 0,01. Jadi 1 dikurang 0,01 sama dengan 0,99. Nah, cari 0,99 di tabel dapat 2,46. Ini tabelnya di sini. 2,46 ya. Ya. Bentar dulu. Salah ya? Ini T tabel di sini. Kemudian T hitung 2,78. Jatuhnya di putih, di wilayah putih, di wilayah hitam? Hitam. Lebih besar dia kan? Hitam, Bu. Iya, ini lebih besar kan daripada ini? Berarti kesimpulannya apa? Ditolak. H0 ditolak. Iya. Tolak. Karena nilai T hitungnya lebih besar daripada T tabelnya, berarti H0-nya ditolak. Kalau H0-nya ditolak. Jadi kalau kita menyimpulkan itu tidak sampai hanya bilang, H0-nya ditolak, udah gitu, bukan seperti itu. Harus dikalimatkan ini yang ini. Nggak boleh. Buat apa kalau kita bilang H0 ditolak? Kalau kamu bilang H0 ditolak, kamu ngerti. Kalau orang lain ngerti enggak? Belum tentu kan? Ya, harus dijabarkan. H0 ditolak itu apa? Kalau H0 ditolak berarti H1. H1-nya. Itu namanya menginterpretasikan. Berarti suntikan hormon menyebabkan bertambahnya rata-rata berat telur paling sedikit 4,5 gram. Iya, oke ya. Lanjut ya. Oke. Begitu-begitu aja sih sebenarnya kalau uji rata-rata, yang penting kamu paham ini. Nah, sini kan adem. Ini uji satu pihak kan. Jadi kuncinya dulu satu. Kamu harus tentukan apakah ini uji satu pihak, uji dua pihak. Ya. Lihat dari apanya kalau uji satu pihak, dua pihak. Ulang lagi nih saya. Lihat dari dari soal sama dengan dari soal, kemudian lihat di statistiknya di H1 ya. Iya. Nah, terus lihat lagi apakah simpangan baku populasinya diketahui atau tidak. Kalau diketahui berarti kita pakai uji sigma. Uji Z. Kalau nggak diketahui pakai uji T. Pintar, udah selesai masalahnya. Gitu. Uji rata-rata. Gampang kan? Insya Allah. Lanjut nih ya. Oke, ini sama aja ya, saya nggak perlu bahas lagi nih kayaknya. Ini uji pihak kiri. Udah lama. Alhamdulillah. Uji pihak kiri nih, bedanya di sini aja. Berarti uji set karena simpangan baku nggak diketahui. Sama aja sih sebenarnya ya. Nah, ini uji pihak kirinya tidak diketahui. Ya, di luar sana enggak. Nah, ini contohnya. Coba perlu dibahas apa enggak? Perlu dibahas kan? Bahas coba sekali lagi. Satu contoh ya.
Yang saya bahas soalnya hanya untuk simpangan baku tidak diketahui ya. Ya, Bu. Coba baca dulu. Akhir-akhir ini masyarakat mengeluh dan mengatakan bahwa isi bersih makanan A dalam kaleng. Coba ada suara berisik. Siapa ya? Akhir-akhir ini masyarakat mengeluh dan mengatakan bahwa isi bersih makanan A dalam kaleng tidak sesuai dengan yang tertulis pada etiketnya sebesar 5 ons. Untuk meneliti hal ini, 23 kaleng diambil untuk diteliti secara acak. Dari ke-23 isi kaleng tersebut, berat rata-ratanya 4,9 on. Artinya dari 5 on dia berkurang menjadi 4,9 on. Simpangan bakunya 0,2 on. Ini soalnya simpangan baku sampelnya diketahui. Oh iya benar, simpangan baku populasi tidak diketahui. Dengan taraf nyata 5%, tentukan apa yang akan kalian katakan tentang keluhan masyarakat tersebut. Ini kita kok nggak ada? Oh, kamu disuruh kerjain ini berarti. Nggak ada jawabannya. Coba lihat itu uji apa? Pihak kanan, pihak kiri. Uji bakunya. Pihak Kiri. Kiri. Kiri, Karena Bu. coba dari mana taunya? Kalau yang begitu mempengaruhi ini enggak? Karena dia Dari Mekah kayak gitu. kurang dari 5 ons. Kenapa? Kurang dari 5 on. Lihatnya di sini 5 ya. on. Ini pernyataan pertama ya. Ya. Masyarakat akan mengeluh jika isi kalengnya tidak sesuai dengan 5 on. Tertulis. Sementara disambil di sampel 23 kaleng ternyata kurang dari Berat 5 on. 5 on. 5 ons. Uji pihak kiri. Lihat sekarang. Iya. Uji T apa uji Z? T. Uji Z. Uji T. Karena apa? T. Pangan Oh, baku tidak ada. populasinya nggak diketahui, adanya di sini di Iya. pangan baku. Ya, Bu. Gitu. Udah selesai, tinggal substitusi cara yang sama kayak tadi. Bedanya kurvanya di sini. Lihat Iya. gitu. Oke ya, aman ya. Insyaallah, Bu. Sip. Nah, itu tadi materi video pembelajaran tentang uji rata-rata mu menggunakan uji satu pihak. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan sedikit manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum.